Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam program Politiking. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Ada calon wali kota Bogor, Ibu Rena Dafri. Nah, boleh tepuk tangan? Ya, Bu Rena ini satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di kota Bogor. Nah, luar biasa dong ya. Nanti sebelum kita mau bahas tentang program beliau ya, kita mau lebih dekat dulu nih. Lebih dekat dengan Bu Rena. Ayo ini mendekat. Kan, bukan ya? Ini Bu, ini kan sudah masa kampanye sudah hampir mau habis ya. Betul. Nah, ini selama ini bagaimana sih Ibu menjaga menjaga mood gitu ya, bertemu dengan banyak orang, tapi Bu harus selalu ceria, harus selalu semangat gitu. Mungkin boleh cerita nggak day to day-nya selama masa kampanye gitu? Oke, kita biasanya start itu dari jam 9. Jam 9. Jadi nggak terlalu pagi, karena paginya saya harus ngantar anak. Oke, jadi ngantar anak 7:30, terus istirahat sebentar, baru habis itu mulai. Tapi sampainya malam, bisa sampai jam 10 sampai jam 12 malam, tergantung permintaan. Jaga mood, yang jelas kalau yang ngerusak mood sih banyak ya. Banyak, tapi abaikan saja, masuk kiri keluar kanan, tapi bagaimana kita selalu berpikiran positif. Berpikiran positif. Jadi mau apapun datang beritanya, udah pikirannya positif aja, habis itu abaikan. Karena memang ketika ketemu sama warga itu pasti ngaruh. Kalau misalnya mood kita lagi jelek, wah, dari raut muka itu kelihatan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghempaskan itu semua, yaitu tadi, berpikir positif saja. Pernah nggak sempat saya nggak bisa ketemu dulu nih dalam beberapa menit, misalkan butuh waktu sendiri dulu untuk mediasi gitu? Oh enggak ya, berarti jadi kalau misalnya memang harus ketemu ya saya harus ready. Sesuai dengan slogannya ya. Rena Teddy. Harus siap. Iya. Nah, kalau bicara soal ritual, mungkin ritual dalam tanda kutip ya, mungkin sebelum berkegiatan harus ada mungkin minum suplemen dulu, itu wajib, atau minum jamu, mungkin Ibu suka jamu begitu ya. Hal-hal seperti itu ada nggak sih sebenarnya untuk menyiapkan stamina? Kan harus oke ya, untuk kita berkampanye seharian dan besoknya juga kembali harus turun begitu. Oke. Enggak sih, saya nggak suka jamu. Saya nggak suka yang kencur atau apa, itu nggak suka. Jadi kalaupun suplemen paling vitamin biasa, vitamin lengkap itu. Kemudian biasanya ritual pagi saya itu, saya selalu nyempatkan sama ibu saya. Entah itu ngobrol, entah itu cerita. Nah, terus dia selalu kasih nasihat. Terus setiap pergi keluar, saya pasti saling ibu saya, cium tangan. Sampai detik ini masih dilakukan ya, Bu? Kadang dia buatkan saya minum gitu. Itu walaupun cuma teh doang. Kalau nggak puasa ya, Senin Kamis. Tapi kita selalu ada waktu, walaupun 10 menit sebelum saya pergi, pasti saya ngobrol dulu sama beliau. Apa yang membuat Ibu harus melakukan itu sebelum berkegiatan begitu? Mungkin ada ininya? Nggak tahu, saya tuh mungkin udah kayak rutin dan kayak jimat deh, kayak ada yang hilang. Kalau saya pergi, saya tanpa salim sama orang tua saya, rasanya ada yang hilang gitu. Ini gue bakalan ada apa-apa nih. Jadi udah parno duluan. Tapi makanya harus ngasih tahu mama, cium tangan mama, cium keningnya, pipi kiri kanan, pokoknya rata semuanya. Semuanya dikecup ya. Iya, anak-anak zaman sekarang kan kalau suruh salim kan Masya Allah ya Bu ya. Masya Allah. Karena dia setiap hari, setiap malam, setiap sujudnya dia selalu doakan saya, dan kekuatan saya ada di ibu saya. Jadi ibu adalah kekuatan untuk ibu bisa sampai dengan sekarang ya. Betul sekali. Nah, sampai di titik ini sebenarnya Bu, ibu kan dari mulai lurah, camat, kemudian kadis, terus ada di posisi sekarang ibu mencalonkan diri menjadi calon wali kota Bogor gitu ya. Nyangka nggak sih itu akan ibu lalui seperti sekarang gitu? Enggak sih. Enggak ya. Enggak, tapi saya percaya apapun yang saat ini sedang saya alami dan saya jalani adalah yang terbaik untuk saya dari Allah. Jadi saya selalu berbaik sangka, walaupun dalam kondisi yang gue kuatnya ya. Tapi saya yakin ini adalah proses yang harus saya lewati dan atas izin Allah. Ya. Ini kan kalau kita flashback lagi ya, kemunculan Bu Rena itu kan di urutan terakhir. Betul. Di last minute lah gitu. Betul. Nama Bu Rena Teddy ini muncul dengan pasangan slogan ready. Yes. Nah, ini
Ibu harus bersaing dengan beberapa calon lainnya yang itu dia mungkin lebih dulu dia melakukan kampanye, bahkan bertahun, bahkan dari 5 tahun sebelumnya mungkin ketika masih memegang jabatan tertentu begitu ya. Ini gimana Ibu meyakinkan diri Ibu sendiri bahwa ya udah gue yakin gue bisa gitu walaupun datang terakhir gitu. Dan di survei juga kan mungkin boleh kita lihat kan selalu dalam urutan terakhir. Gitu. Bagaimana Ibu menyikapi semua itu? Jadi saya tidak akan menjalani apa yang tidak saya yakini. Jadi apapun itu ketika saya menjalani nih tugas mulai dari awal banget, ketika itu tidak saya yakini atau saya tidak mampu, saya akan berhenti. Tapi as long saya masih ngejalanin, itu berarti saya masih ada keyakinan saya bisa menghadapinya. Gitu. Dan saya juga harus menularkan optimis ini ke tim saya. Karena kan saya tidak bergerak sendiri, ada tim-tim saya, banyak tim-tim saya di bawah, di belakang saya yang semuanya tergantung saya gitu kan. Makanya ya seorang leader itu harus bisa meyakinkan walaupun kondisi dia terburuk sekalipun, tapi dia harus meyakinkan bahwa ini pasukan dan gerbong kita aman dan kita harus sampai ke tujuan. Jadi seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita lihat di survei saya tidak terlalu bagus, tapi tren kami naik dari yang awalnya 3% jadi naik 7% jadi 10%, dan saya rasa masih ada waktu sekitar 2 minggu segala sesuatu bisa terjadi. Dan swing voternya juga termasuknya banyak ya di Kota Bogor ini. Dan itu adalah celah gitu kan. Segala sesuatu bisa terjadi. Saat ini kami bekerja keras, tim saya dan seluruh teman-teman saya, pendukung saya itu berusaha luar biasa, mesin-mesin partai bergerak, semuanya bergerak, dan kita lihat nanti hasilnya di 27 November. 27 November. Nah, Bu Rena, saya pengen tahu siapa sih sebenarnya orang pertama yang Ibu beritahu bahwa saya akan maju di Pilkada Kota Bogor ini. Orang pertama yang diberitahu dan mungkin ada pesan dari Ibu Bu Rena gitu ya dalam pencalonan ini apa? Pesan dari beliau untuk Ibu melangkah ke depan. Iya, pertama kali yang jelas yang saya minta izin untuk saya maju adalah suami saya. Kemudian orang tua saya, ibu saya. Dan ibu saya itu ya namanya orang tua pasti sangat khawatir terhadap anaknya. Tapi di tengah kekhawatirannya dia sebagai seorang ibu gitu kan, tapi dia selalu kasih saya semangat dan selalu meyakinkan saya bahwa kamu layak untuk itu. Jadi suami saya, orang tua saya, dan orang-orang terdekat saya pastinya. Dan mereka yakini itu. Nah, selama ini kan Bu Rena selalu memegang sebagai pucuk pimpinan meskipun dari lurah, camat begitu ya di PUPR. Ini ada pesan yang selalu terngiang-ngiang nggak dari orang tua kepada Ibu gitu ketika kamu misalkan menjadi pimpinan itu harus apa begitu yang sampai sekarang mungkin jadi apa ya? Jadi pegangan Ibu gitu loh dalam memimpin. Yang jelas kalau orang tua almarhum ayah saya, dia sampaikan ada 2 pesan yang selalu saya ingat. Yang pertama, kamu jangan senang dengan orang yang mengeluh-elukan kamu atau orang yang memuji kamu. Karena pada prinsipnya antara orang yang memuji, yang suka sama kamu dengan yang tidak suka sama kamu itu adalah sama banyaknya. Hanya yang sering nampak ke permukaan itu adalah orang-orang yang memang suka atau memuji kamu. Sebenarnya jumlahnya sama. Jadi kamu harus tetap waspada. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya apapun jabatan kamu, sebanyak-banyaknya lah kamu bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar kamu. Tapi harus bermanfaat intinya Ibu apapun yang Ibu lakukan begitu ya. Nah, ini kan sudah Ibu kampanye sudah cukup lama sejak kampanye dibuka ya. Betul. Nah, ini ada kesan ini nggak Bu? Berkesan. Hal yang berkesan selama Ibu berkampanye begitu dari rentetan kegiatan, apa yang membuat Ibu berkesan ketika Ibu turun di masyarakat ketika berkampanye begitu? Yang jelas masyarakat kita itu sebenarnya sudah sangat cerdas. Kebanyakan audiens saya itu adalah ibu-ibu. Sama. Saya ibu rumah tangga, mereka ibu rumah tangga. Yang mereka pikirkan itu ya bagaimana bisa survive. Mereka tuh nggak butuh nanti programnya yang canggih A, B, C, D. Kalau menurut saya ya, kalau koreksi kalau saya salah. Tapi mereka bagaimana caranya
ketika pemerintah itu bisa, ini perut gue udah terisi, kantong gue ada isinya, dan otak anak gue, otak gue, semuanya ada isinya. Itu tuh udah lebih dari cukup. Jadi kebutuhan dasar itu sebenarnya yang jadi tuntutan mereka. Dia mungkin nggak terlalu peduli dengan mau dijadikan apa, A, B, C, D, ini Bogor mau apa. Yang penting saya mau makan, saya ada uang, saya ada makanannya. Saya mau sekolah, saya ada sekolahannya. Anak saya bisa bersekolah, dan suami saya bisa bekerja. Seperti itu aja sih, sebenarnya simple. Kalau saya tarik secara umum, mereka itu kebutuhan dasar yang harus memang jadi prioritas sih sebenarnya. Yang penting ada pekerjaan, ada yang untuk makan, ya, seperti itu. Sekolah, gitu. Simple, ibu-ibu mah nggak akan pilih nggak yang muluk-muluk yang lain-lain, nggak menuntut yang aneh-aneh. Gitu. Jadi kalau mau berusaha, ya mereka ada modal, kayak gitu kan, ada tempat, ada ruang, seperti itu. Ya, nah kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih, kita akan kumpas tuntas mengenai programnya Rena Teddy dalam Pilkada Kota Bogor ini. Kita tahu Rena Teddy itu ada yang namanya Bogor Ready Melayani, Ready Cerdas, Ready begitu sehat, ya, Ready Sehat, kemudian Ready Kreatif. Yes. Nah, kita akan mulai dulu dari Ready apa ya? Ada salah satu program yang saya ingat banget itu ya, ada program pengaspalan 24 jam. Yes. Nah, yang namanya pengaspalan dari dulu saya tahu kalau misalkan jalan rusak itu Masya Allah lama sekali di pas zaman saya enggak dong. Iya, betul kan, kita pernah di sini kan ya, ada namanya, ada bisa langsung DM ibu, begitu kan programnya, seperti itu. Nah, ini nanti pengaspalan 24 jam ini nanti akan berlaku seperti apa, dan ketika nanti ibu terpilih, katakanlah seperti itu ya, ibu terpilih, apakah juga masyarakat masih bisa leluasa untuk juga mengirimkan DM, sama seperti ketika ibu masih menjabat sebagai Kadis PUPR? Ya, jadi saya rasa tidak ada yang berubah dari saya. Jadi ya masih tetap, sampai saat ini pun pengaduan masih ada. Saya bilang, aduh, saya tapi tidak bisa terlalu intervensi. Kalau untuk menyampaikan, oke, saya bilang. Tapi kalau untuk memaksa supaya itu dikerjakan, itu bukan inginnya saya lagi. Doain saya, coblos saya, jadi supaya saya bisa nekan. Ujung-ujungnya tetap pilih nomor 4. Jadi memang kalau Aspal Ready itu 24 jam itu ya karena kalau saya kemarin di Dinas PUPR, kita itu kan menangani jalan-jalan yang besar. Jalan-jalan arteri, pokoknya jalan yang besar, bukan jalan pemukiman yang padat. Nah, sementara banyak pengaduan juga itu adalah dari pemukiman-pemukiman. Ya kayak jalan setapak, itu tuh banyak banget. Nah, untuk Aspal Ready 24 jam itu lebih kita titik beratkan kepada jalan-jalan yang di pinggir-pinggir atau perbatasan Kota Bogor. Nah, jadi kalau misalnya ada sifatnya urgent atau sifatnya yang harus segera, kalau tidak segera diaspal itu bisa membahayakan orang lain, nah itu yang kita ready-nya 24 jam itu untuk nambal jalan-jalan atau memperbaiki jalan-jalan rusak di sekitar pemukiman. Oh, sampai sekarang masih banyak yang suka DM ibu untuk apa? Masih, padahal saya udah bilang, guys, saya udah berhenti PNS ya, saya udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Tapi Bu, tolong dong bantuin. Aduh, saya bilang nggak enak, tapi ya sudahlah. Tapi tetap saya mau teman-teman balas atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, biasanya itu kan ketika misalkan bicara masalah perbaikan jalan atau apa gitu kan suka berbenturan sama kewenangan ya. Kewenangan pusat, kewenangan daerah, kewenangan provinsi. Nah, ini ketika ibu punya slogan pengaspalan 24 jam, itu berlakunya untuk ada batasan nggak? Oh, kalau misalkan jalan nasional, mohon maaf memang tidak bisa begitu, atau itu akan berlaku mau jalan nasional, jalan apa provinsi, jalan daerah, jalan kota, kabupaten, tetap bisa masuk di cover dalam pengaspalan Ready 24 jam ini? Jadi sebenarnya kalau kita, kalau yang untuk 24 jam, kalau jalan pemukiman itu pastinya jalan Kota Bogor semua. Tapi nanti juga ke depan kan pasti ada juga pengaduan-pengaduan jalan-jalan yang jalan provinsi sama jalan kota. Pada prinsipnya kita komunikasi sudah baik. Sama provinsi pada saat terakhir saya ya, sama provinsi, kemudian sama nasional itu sudah baik. Hanya saja kadang kita target ini 1 kali 24 jam lu bisa perbaiki nggak? Kalau nggak bisa perbaiki, kita yang perbaiki. Ya udah kayak gitu aja. Paling ujung-ujungnya dia marah. Dikena marah karena kan itu pekarangannya dia gitu. Jangan ngomongin kewenangan, kadang ada yang alergi ngomongin kewenangan.
itu pekarangannya dia, kita nanam di situ gitu kan, dia pasti marah gitu. Tapi ya sudah, saya bilang ini untuk menyelamatkan nyawa orang, saya bilang kayak gitu kan. Harusnya lu udah bersyukur karena kita ngebantu gitu kan. Harusnya kalau lu punya akal yang lebih sehat gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita pasti bablas. Saya nggak peduli itu. Walaupun saya sudah sering disindir-sindir kalau rapat koordinasi, tapi biarin aja lah. Toh juga manfaatnya harus dirasakan untuk masyarakat ya, pada endingnya. Benar, karena itu adalah di wilayah Kota Bogor. Mereka mah nggak peduli mau itu jalannya nasional, jalannya provinsi, yang penting itu ada di Kota Bogor dan adalah tanggung jawab Kota Bogor. Nah, harusnya teman-teman provinsi, teman-teman nasional itu harusnya paham itu. Kadang mereka kan mungkin karena rentang kendalinya mereka terlalu jauh, terus kewenangan mereka juga kadang kan kabupaten juga masuk dalam mereka, kota masuk, Cianjur masuk dalam satu jalur. Ya saya bilang udah lalu syukur aja, udah kita perbaiki gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalkan dari jumlah SDM sendiri, Bu, sebenarnya SDM di Dinas PUPR sendiri itu mencukupi nggak sih untuk nantinya menjalankan program pengaspalan 24 jam itu? Cukup. Sangat cukup? Cukup. Saya tidak bilang sangat, tapi cukup. Karena itu ada sekitar 120 orang ya, yang pasukan orange kalau kita itu yang selalu, kan itu dibagi tugas per kecamatan. Ada yang khusus jembatan, pemeliharaan, ada yang khusus saluran, ada yang untuk jalan. Saya rasa udah cukup, tinggal nanti manajemen waktunya atau pembagian shift-nya saja. Nah, itu tadi kita bicara soal masalah pengaspalan 24 jam. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih, Bu Rena ini punya program juga Ready Cerdas. Salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada 400 sarjana. 400 sarjana itu boleh diceritakan nggak? 400 sarjana itu dalam periode berapa tahun? Kemudian kenapa Ibu punya keinginan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Kota Bogor? Jadi beasiswa itu untuk seluruh warga Bogor dalam 1 tahun. Nah, tapi kita persingkat lagi bagaimana memungkinkan kalau kita jadikan program 100 hari kerja. Caranya bagaimana? Anggarannya ada nggak? Ya kan? Ya kalau pemimpin nanya, anggarannya nggak ada. Terus cuma ngabisin anggaran yang ada. anak SMA juga bisa jadi pemimpin. Ada dong, nanti beli ini sekian, beli ini sekian. Semua orang juga bisa belanja, ya kan, uangnya ada. Tapi ketika pemimpin, programnya ada, tapi nggak ada uang, tapi bagaimana program itu bisa berjalan dengan cara dia berpikir, dia manfaatkan jejaringnya, itu baru keren jadi pemimpin. Semua orang bisa jadi pemimpin dong kalau ngabisin APBD doang. Tapi bagaimana yang tidak ada di APBD bisa dia wujudkan, itu baru keren. Nah, itu kita pakai sistem pola orang tua asuh. Jadi kalau misalnya Teteh lihat, coba dihitung. Kadang saya agak sedikit bertanya, kenapa IPB itu seluruh kota ada di situ. Sekolah di IPB. Coba dihitung. Warga Kota Bogor sendiri yang masuk IPB berapa persen? Ya kan? Harusnya warga Kota Bogor itu bisa lebih banyak porsinya yang bersekolah di IPB. IPB itu kebanggaan loh. Dari Sabang sampai Merauke semuanya orang berebut untuk masuk IPB, mau jalur apapun itu. Tapi sementara orang Bogor sendiri hanya bisa dihitung dengan jari mungkin yang masuk di IPB. Selebihnya ya dia masuk ke swasta. Nah, maksud saya supaya kualitas antara Kota Bogor dengan pendatang-pendatang ini bisa sama gitu kan. Ya makanya kita titik utamakan itu ya biar mereka bisa masuk ke universitas-universitas yang keren. Contohnya IPB nggak perlu jauh-jauh lagi gitu loh kan. Ya kalau swasta juga keren. Ya itu kan beasiswa itu bisa IPB, bisa swasta, bisa kemana-mana. Yang penting bagaimana mereka tidak hanya berhenti di SMA saja, tapi bisa punya cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk sarjana, S1, S2, S3. Sekarang di Kota Bogor juga sudah banyak universitas-universitas yang... Iya kan kita mau buatkan sebagai kota sains. Ya kan? Tentu SDM-nya juga harus di-upgrade dong. Ya kan? Nah, untuk menerima beasiswa sendiri, skema
rencana skema seperti apa yang ingin diterapkan dari program Ready Cerdas ini? Apakah memang mereka yang diberikan beasiswa nantinya juga harus mengabdi ke Pemkot Bogor atau sebenarnya dibebaskan gitu? Yang jelas nih kan berarti ada syarat dan ketentuan. Ya, memang idealnya ketika kita dikasih beasiswa, ya kita harus ngabdi. Ya lu bangun dong kota lu, jangan lu keluar dulu gitu loh. Ya sama aja gitu loh, nabur garam ke laut gitu. Tapi kan ada timbal baliknya kepada pemerintah gitu kan, dengan ada orang tua asuh, kemudian mereka belajar, mereka bekerja atau mereka menuntut ilmu, terus mereka sampai sarjana, ya mereka bangun kota mereka dengan bidang keilmuan yang mereka pelajari itu. Opsinya ya tetap mereka harus bangun ini kota Bogor. Siapa lagi yang mau bangun kota Bogor kalau bukan mereka-mereka itu gitu. Kita kan mempersiapkan generasi emas 2045 gitu kan. Atau siapa lagi kalau bukan warga kota Bogor gitu. Jadi seperti itu. Nah ini ada jurusan yang dibidik nggak sih Bu secara khusus gitu, melihat kan Bogor ini kota kreatif gitu kan, terus juga kita mau menjadi slogan kota sains seperti itu. Ada jurusan khusus nggak yang emang ditargetkan begitu? Nah sekarang kita lihat potensi kota Bogor ini apa sih sebenarnya? Kota Bogor ini kota apa sih? Kan kota pariwisata, kemudian kota kuliner, kemudian kita kota jasa, ya kan manajemen, atau apalah itu gitu kan. Kalau IPB mah saya rasa semua jurusan ada gitu. IPB tuh udah keren banget. Ya kan? Nah, makanya disesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak swasta itu. Saya rasa bergaining mereka ketika mereka sudah S1 dibandingkan dengan S2 pasti lebih bagus. Ya kan? Nilai tawar mereka juga lebih tinggi gitu kalau dibandingkan dengan yang tamatan SMA. Tambah lagi misalnya udah tamatan SMA ijazahnya ditahan. Aduh, jadi posisi tawar mereka tuh jelek banget kan. Ya kerja tanpa ada ijazah ya pasti gajinya jauh banget di bawah UMR. Walaupun sebenarnya ijazah juga nggak terlalu, pas kita bekerja juga nggak terlalu kepake, cuma hanya jadi tiket saja begitu. Betul, ya Bu ya? Menandakan bahwa kita pernah bersekolah gitu kan, tapi tetap aja ada pengalaman. Cuman ada banyak beberapa masukan juga Bu, persyaratannya Bu jangan terlalu A, B, C, D gitu kan ya. Saya rasa kalau untuk persyaratan memang itu adalah kewenangan masing-masing perusahaan. Tapi ketika perusahaan itu minta izin ke Kota Bogor, ya kan ada usaha yang mau dibangun di Kota Bogor, ya saya rasa bisa kita omongkan atau kita MOU-kan dengan Pemkot. Nah kalian, ketika kalian buka usaha di sini, minimal 10% dari tenaga kerja yang kalian rekrut harus ada warga setempat. Gitu loh. Itu kan bisa kewenangannya pemerintah, wali kota untuk buat peraturan seperti itu. Peraturannya dibuat, kemudian ada pengawasannya. Nah, kalau mereka tidak bisa, ya berarti mohon maaf lahir batin gitu kan. Ya kan kita yang sebagai leader di sini ya, lu numpang usaha di sini ya, lu harus tahu aturan mainnya kita apa. Memang harus dipaksakan seperti itu. Kalau enggak, ya warga kita akan selalu jadi penonton di rumahnya sendiri, di daerahnya sendiri gitu. Jadi jangan hanya membuat perusahaannya aja tanpa menyerap tenaga kerja yang ada. Coba lihat di Indomaret, ya yang kecil aja. Coba tenaga kerja lokal atau warga lokal yang sekitarnya ada nggak dipekerjakan? Kalaupun ada, paling banter itu tukang parkir. Itu juga ngotot-ngototan dulu gitu kan. Maksud saya untuk hal-hal yang seperti itu kan bisa kita push, bisa kita MOU-kan, bisa kita paksakan. Ya nanti tinggal kita sesuaikan nih kualitasnya, kemampuannya warga kita bagaimana. Nah, kan nanti kelihatan. Nah, mereka butuh pelatihan apa nih supaya nanti sama nih, sesuai dengan yang dibutuhkan dengan perusahaan atau dengan usaha-usaha swasta itu. Nah, nanti masuk tuh pemerintah, kasihlah pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan dengan dunia kerja saat ini sebagai kota jasa, kota kuliner. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang Bogor Cerdas yang salah juga berdampak kepada persoalan tenaga kerja ya. Betul. Karena dari pendidikan juga nanti juga akan berpengaruh ya untuk sekali.
kesejahteraan Yes. begitu. Nah, sekarang kita mau tahu tentang puskesmas 24 jam. Ya. Kita beralih ke topik kesehatan. Masih banyak, masih jadi PR, mungkin PR di semua daerah begitu ya, masalah kesehatan. Ya. Mau masuk, mau berobat itu sulit. Itu di mana-mana seperti itu. Ya. Nah, sebagai calon kepala daerah di Kota Bogor, Ya. Bagaimana Ibu akan memperbaiki persoalan kesehatan khususnya untuk mereka-mereka yang ekonominya sulit gitu. Artinya mereka tuh nggak harus nunggu administrasi dulu gitu, tapi bisa langsung dilayani tanpa harus terbentur dengan masalah belum terdaftar, nggak ada jaminan apa-apa begitu. Ya. Jadi kembali lagi ke puskesmas 24 jam itu sebenarnya itu lebih dititik beratkan kepada daerah-daerah perbatasan. Selatan, barat. Jumlah puskesmas kita itu 25 puskesmas dibagi 68 kelurahan. Jadi kalau misalnya kayak di Bogor Barat, Bogor Selatan itu cuma ada 4 puskesmas. Artinya 4, sementara di situ ada 16. Paling satu puskesmas melayani 5 kelurahan. Artinya pasti akan banyak penumpukan. Walaupun ada beberapa fasilitas kesehatan selain puskesmas yang bisa ditebus dengan BPJS, ya kan. Tapi tetap kecenderungan masyarakat itu pasti ke puskesmas. Nah, puskesmas kadang kita itu ngantri. Yang sering dikeluhkan adalah dokter gigi. Itu di mana-mana. Puskesmas Bogor Timur pun, puskesmas besar yang grade-nya paling tinggi, karena puskesmas itu kan grade-nya itu dilihat paling tinggi itu dari kepesertaan BPJS-nya. Gitu kan. Nah, itu juga pun masih ngantri untuk dokter giginya, sering banyak keluhan. Nah, makanya kami punya bagaimana kalau seandainya puskesmas itu dibuka lebih lama, jam pelayanannya ditambah gitu. Supaya apa? Supaya tidak ngantri. Kadang kan kalau puskesmas juga kadang rujukan juga dibatas, sehari harus berapa kali rujukan, ada syarat. Karena kan memang semuanya itu BPJS. Yeah. Ajas BPJS itu bagus gotong royong, cuman ya itu tadi, karena kan BPJS ini ada yang dibayarkan oleh APBD, ada yang oleh APBN gitu kan. Nah, kadang juga ketika tidak dipakai dalam beberapa waktu langsung dinonaktifkan, atau kalau pemerintahnya nggak ada anggaran langsung dinonaktifkan, kadang tanpa pemberitahuan. Nah, kadang-kadang itulah yang jadi keluhan masyarakat. Nah, harusnya UHC kita itu kan sekarang itu udah 100% lebih. Harusnya tuh sudah bisa mengcover semuanya. Karena memang kalau di atas 100 itu memang harusnya dengan berKTP Kota Bogor saja itu sudah bisa berobat gratis. Hanya saja kadang administrasinya itu yang terlalu panjang. Kadangkala yang sakit ini kan tidak bisa menunggu. Nah, itulah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau memangkas birokrasi administrasi yang panjang seperti itu. Toh dia Kota Bogor, dia berKTP Kota Bogor, sudah seharusnya dia menerima pelayanan kesehatan gratis. Tapi lagi kata BPJS syarat dan ketentuan berlaku ya. Ada beberapa penyakit yang memang kadang tidak bisa dibebankan kepada BPJS. Tapi saya bermimpi kadang apapun penyakitnya insya Allah mudah-mudahan ya someday. Sekarang itu kan BPJS langsung sama presiden tuh. Saya nggak tahu nih di pemerintahannya Prabowo apakah langsung bertanggung jawab kepada presiden atau melalui dinas Kementerian Kesehatan. Kadang ini ada dualisme antara BPJS sama Kementerian Kesehatan buat kebijakan. Kalau BPJS lebih pada ke pengobatan kuratifnya. Tapi kalau di Kementerian Kesehatan ini lebih pada sosialisasinya. Jadi bagaimana dia mensosialisasikan jangan merokok, jangan ini. Nah, kalau BPJS ini lebih kepada pengobatan. Ini pun kadang nggak sinkron, biasa ya. Kalau di atas itu ada dualisme. Nah, itu akan menyusahkan teman-teman yang ada di bawah. Jadi seperti itu. Ujung-ujungnya warga lagi yang harusnya tuh memang dia berKTP Bogor, dia sudah bisa dilayani, gitu kan. Pendapat pelayanan kesehatan gratis. Nah, kalau Bu Rena ngelihatnya di Kota Bogor ini kan hanya ada satu RSUD ya. Ya. Ini sebenarnya dengan jumlah penduduk di Kota Bogor
terus dengan jumlah satu, walaupun banyak ya, banyak rumah sakit swasta lainnya, tapi rumah sakit umum daerahnya hanya satu. Ini gimana? Sudah cukup idealkah atau mungkin ada mimpi Bu Rena untuk ke depan juga harusnya dibangun lagi minimal satu lagi gitu? Betul. Jadi rumah sakit saat ini yang itu juga syukur-syukur ada ya. Setelah sekian lama kan, alhamdulillah ada. Tapi itu dilakukan ekspansi diperbesar lagi. Tapi memang kalau satu saya rasa kurang. Karena kalau selama ini kita banyaknya juga selain di RSUD ya di pinggir-pinggir juga kadang masyarakat nih yang ngelubu yang RSUD isinya bukan orang Kota Bogor gitu kan. Ada aja, nggak tahu lah itu mereka dapat info dari mana. Ketika mereka nggak dapat kamar terus dilihat, wah ini mah KTP orang luar Bogor nih ini. Jadi maksudnya supaya tidak ada kecemburuan gitu kan. Ya mungkin sampai kita bisa bangun di pusat pemerintahan baru itu rumah sakit umum tambah satu lagi untuk di wilayah timur gitu kan. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting bagaimana pemerintahnya pinter cari dana. Manfaatkan jaring yang ada. Betul, tidak memanfaatkan APBD. Itu APBD kan bisa dihitung gitu kan peruntukannya apa saja. Oke. Nah, Bu, balik lagi ke yang tadi puskesmas 24 jam ya. Puskesmas 24 jam yang sekarang saja kan puskesmasnya nggak 24 jam ya, paling sampai jam 3. No, jam 1. Jam 1 ya. Ya. Nah ini pelayanannya. Kira-kira dengan SDM yang sekarang, ketika Ibu nanti menjadi takdir membawa Ibu menjadi seorang pemimpin Kota Bogor, pelayanan puskesmas yang seperti apa yang nantinya akan diberikan? Tadi puskesmas 24 jam, nah ini SDM-nya bisa apa enggak untuk melakukannya? Karena 24 jam itu kan Masya Allah, yang sekarang nggak 24 jam aja pelayanannya masih kadang-kadang entah itu mukanya kecut mungkin gitu ya, pelayanannya kurang ramah dan lain-lain gitu ya. Nah ini gimana Ibu ngelihatnya? Oke. Saya rasa kalau SDM memang kalau tenaga dokter itu kadang beberapa puskesmas masih meng-hire. Masih meng-hire dokter-dokter di luar APBD. Artinya kan mereka itu kan BLUD juga. Kemudian mereka itu dapat anggaran dari kepesertaan BPJS. Jadi satu orang dibayar maksimal itu kalau nggak salah saya 7.000. Jadi Teteh bisa kali aja kalau misalnya dia kepesertaan BPJS-nya ada 40.000 dikali aja 40.000 peserta kali maksimal tuh 7.000. Nah, itu tuh anggaran yang mereka kelola. Itu untuk apa ya? Itulah untuk operasional mereka. Untuk misalnya mereka butuh tambahan dokter, di situ mereka gaji dokter, gitu kan. Artinya apa? Artinya memang saat ini ada beberapa puskesmas yang kepesertaan BPJS-nya besar, otomatis dia membutuhkan dokter yang lebih banyak lagi. Nah, mereka harus menambah dokter. Berarti dokternya kan kurang, ya kan? Tenaga perawat juga kadang mereka harus meng-hire tambahan untuk memenuhi bisa melayani kebutuhan masyarakat gitu kan. Nah, saya rasa untuk 24 jam ketika itu memang betul-betul dihitung. Mereka itu kan tidak dapat tukin. Yang sering dikeluhkan sama teman-teman di puskesmas itu mereka tidak dapat tukin. Jadi mereka cuma dapat bagi dari kepesertaan BPJS itu. Itu dibagi setelah dipotong operasional A, B, C, D. Nah, itu dibagi untuk tambahan mereka gitu kan. Saya rasa untuk dipertimbangkan agar mereka, karena gini Teh, kalau misalnya kepesertaan BPJS-nya kecil, berarti teman-teman itu dapat kecil. Kalau misalnya kepesertaan BPJS-nya besar, berarti teman-teman itu dapat besar. Berarti kan dari 25 puskesmas itu tidak sama semua pendapatan mereka. Memang dari jumlah kepesertaan berarti lebih banyak pasiennya. Tapi kan nggak seperti itu. Konsepnya semua pelayanan yang mereka berikan itu standar gitu kan. Nah, mereka tuh sedang menuntut nih bagaimana kalau seandainya kita juga dapat tukin sama dengan teman-teman dinas yang lain. Ya tinggal dikumpulkan saja uang yang dari kepesertaan BPJS dikelola terus dibagi gitu kan. Jadi biar semua punya semangat yang sama gitu. Berarti ada kesenjangan di situ ya. Mereka menganggap itu adalah kesenjangan. Jadi ketika nanti dimutasi dari puskesmas yang grade-nya misalnya tinggi terus tiba-tiba ke sini, wah, jatuh tapa itu namanya itu.
Kali aja mereka ada cicilan, ada tunggakan, ada apa, ya bagaimana gitu kan. Oh mungkin kalau ada warga yang ketemu dengan perawat, mungkin ada perawat yang jutek, mungkin habis dipindah bisa jadi ya? Bisa jadi. Cuman maksud saya ketika ada tambahan pekerjaan juga harusnya ada tambahan penghasilan. Jadi biar fair. Jadi ketika mereka melayani masyarakat, ya mereka sudah selesai dengan dirinya mereka gitu kan. Mereka sudah aman nih, mereka nggak mikirin lagi nanti utangnya bayar bagaimana gitu. Jadi ketika mereka melayani masyarakat, ya betul-betul mereka memang udah fokus dalam pelayanan, fokus dengan pelayanan, nggak mikirin lagi dengan diri mereka. Gitu. Karena kan itu psikologinya memang harus juga kita penuhi gitu. Nggak bisa kita ngasih tugas kayak tugas Rodi, ya kan, Romusa atau apalah itu namanya, terus mereka harus melayani dengan muka tersenyum gitu kan. Agak berat itu sebenarnya. Karena dari psikologis dia sendiri juga masih masih ada beban untuk dirinya sendiri begitu ya. Sama juga halnya dengan guru. Iya. Itu sama. Nah, kemarin pada saat debat Pilwakot 2024 hari Jumat ya, itu kan juga sempat disinggung soal masalah sampah. Ya, sampah yang harapannya nanti dengan Renata Teddy ini bisa menghadirkan satu RW, bank sampah. Karakteristitas sampah ya, satu RW, satu bank sampah, betul. Ya, betul. Nah, terus juga ada pernyataan yang menurut saya cukup kritis bahwa yang terjadi sekarang ketika Adipura didapat itu tidak sesuai dengan faktanya begitu ya. Maksudnya Adipura itu itu kan hanya seremonial tapi pada indikator. Kita kan melengkapi ada beberapa kriteria yang harus diisi gitu kan. Jadi memang benar indikatornya terpenuhi, pas kita cek lapangan harusnya memang sama dengan apa yang sudah kita penuhi di beberapa indikator itu gitu kan. Harusnya sudah tidak ada sampah lagi. Tapi kan ini makanya pemerintah itu kan harus konsisten. Konsisten ketika penilaian dengan konsisten setelah penilaian. Dan itu saya rasa butuh komitmen bersama antara pemerintah dengan warganya. Jangan rapi pas mau penilaian aja begitu ya? Iya, jadi kecenderungan itu ya harusnya tidak terjadi gitu kan, karena memang sampah ini kan udah jadi momok semua wilayah, kota besar, kota kecil, kota berkembang, kota maju, semuanya pasti masalah sampah ini yang jadi prioritas sebenarnya untuk penanganannya. Nah kalau Ibu melihatnya, apakah warga Bogor, warga kota Bogor sendiri cukup mudah untuk diedukasi dalam persoalan pemilihan sampah? Kan ini kan konsep satu RW itu kan setiap rumah tangga itu diminta untuk pilah sampah sebelum masuk ke ini kan. Nah, pembuangan TPS. Kira-kira butuh berapa lama untuk proses edukasi masyarakat Kota Bogor gitu? Saya rasa 10 tahun ini pemerintah itu sudah melakukan edukasi. Edukasi pilah sampah, terus sampah ini bisa dimanfaatkan lagi, sampah ini bernilai uang, sampah ini bisa dijadikan maggot dan lain-lain. Udah banyak alternatifnya. Cuman sekali lagi saya sampaikan, pemerintah itu ketika mau mensosialisasikan atau ada program harus konsisten. Jadi tidak euforia di depan saja. Dan kemudian ketika sudah disosialisasikan harus ada reward dan punishment. Nah, kita itu ada peraturannya, ya kan? Tapi kita tidak pernah menerapkan reward and punishment-nya. Nggak ada tuh orang buang sampah langsung kita kena denda. Kita belum berani melakukan itu. Terus kalau ada orang yang memang berhasil memilah sampah, oke, mungkin adalah beberapa penghargaan atau reward-nya. Setidaknya itu memacu. Nah, makanya dibangun komitmennya. Ketika kita mau pilah sampah, sarana dan prasarananya sudah dilengkapi pemerintah enggak gitu kan. Jadi sebenarnya kompleks dia ini. Jadi bukan hanya sekedar buat peraturan, tapi lu lihat dulu nih sarana dan prasarananya di lapangan yang suka banyak benar-benar enggak. Iya, benar. Kalau di atasnya kan cuma bikin aturan A, B, C, D. Pas di kalau buat aturan mah semuanya juga bisa buat aturan, tapi bagaimana mengaplikasi aturan itu yang rada susah. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke jika aku menjadi wali kota Bogor. Yes, kenapa? Adakah program dari sebelumnya yang mungkin akan diteruskan oleh Bu Rena? Oke. Program-program pemerintahan sebelumnya itu udah keren-keren. Udah keren. RTLH itu juga udah keren, udah lumayan banyak.
bantuan-bantuan juga banyak. Kemudian program guru mengaji itu juga udah keren, ya kan. Hanya saja mungkin ada beberapa program-program keren itu yang masih butuh kita evaluasi. Contoh? Misalnya kayak guru mengaji. Saya kan nambahin insentif untuk guru mengaji. Saat ini mungkin sekitar 3.000 guru mengaji yang di-cover sama pemerintah. Sebenarnya guru mengaji itu masih banyak lagi guru-guru mengaji kampung. Tapi mungkin belum terdaftar, mungkin belum tersentuh sama pemerintah. Nah itu yang kita rangkul, kemudian bagaimana insentifnya itu bisa kita naikkan. Kemudian ada insentif untuk kader, ya kan, kader-kader posyandu. Saya suka bilang kader gocap gitu kan. Memang kenyataannya 50.000, kemudian dikali 3 bulan dibayarkan potong pajak dan potong BPJS. Dengan sekarang itu konsepnya posyandu siklus hidup, di mana posyandu gabung posbindu dengan pos remajanya juga gabung, otomatis tugasnya makin berat. Masa tetap dibayar 50? Kan tidak manusiawi sekali. Makanya saya nambahin tuh. Kalau memang benar, ya nambahin lah 400. Ya setidaknya memanusiakan manusia lah. Walaupun memang nggak seberapa juga sebenarnya. Tapi itu buat kader kita lebih semangat. BOP RT RW selama ini pemerintah ada biaya operasional. Hanya saja dinilai BOP ini kok kenapa terlalu kecil. Sementara ujung tombok dan ujung tombak dari pemerintahan di wilayah itu adalah RT RW. RT RW itu nggak boleh handphonenya mati, setiap pengaduan selalu harus mereka terdepan gitu kan. Nah, kenapa enggak sih mereka juga ditingkatkan BOP RT RW-nya supaya apa? Supaya mereka tuh lebih giat lagi gitu loh. Merasa mereka itu diapresiasi sama pemerintah gitu, tidak hanya disuruh kerja aja, malahan nanti malah kemana-mana gitu kan. Makanya dicukupkan dulu ya, walaupun tidak semua masih di bawah, jauh di bawah UMR, tapi minimal adalah perhatian dari pemerintah. Terima kasih pemerintah karena sudah membantu bersama-sama pemerintah. Gitu. Kadang bukan besarannya ya Bu yang dilihat, tapi kepekaan, kepeduliannya ya. Iya, tinggal pemimpinnya mau atau tidak sebenarnya itu. Ya kalau misalnya saya kembali lagi ke dana ya, tugas pemimpin cari itu dananya, gitu kan. Ya, jangan terlalu banyak yang bocor-bocor. Bisa manfaatkan CSR ya Bu ya? Iya. Itu banyak sekali. CSR itu kan lebih kepada trust. Ketika pemimpin dipercaya oleh pihak-pihak swasta untuk mengelola CSR itu supaya sampai ke tangan masyarakat. Kalau misalnya tidak ada CSR berarti swastanya tidak ada trust dong sama pemimpinnya. Takut aja ditilep masuk ke dalam kantong. Nah, Takut untuk ke kebijakan yang mungkin perlu ditinjau ulang, ada Bu dari pemerintahan sebelumnya menurut Ibu kira-kira? Ya ada beberapa rencana pembangunan mungkin yang masih saat ini dalam proses gitu kan. Ya kita selesaikan lah. Contohnya saya menyoroti Pasar Bogor. Ya. Pasar Bogor itu rencananya kan akan dibongkar 2 tahun yang lalu. Sementara waktu mau dibongkar itu yang jualan di sana sudah dipindah-pindahkan gitu kan. Sebenarnya kan di situ banyak perut yang harusnya bisa terisi gitu kan. Ada beberapa sejumlah PAD juga yang bisa diambil dari situ gitu kan. Tapi perencanaannya mungkin belum matang gitu kan. Masih ada yang harus diselesaikan. Ya itu mungkin yang harus kita evaluasi ketika kita mau buat program ya, perencanaan itu benar-benar jadi sehingga tidak lagi menjadi zolim kepada masyarakat. Ya ini udah diusir-usirin. Sekarang bukan jadi diusir, tapi sudah dipindahkan. Bahasanya jangan sarkas ya. Anda ini seperti provokator loh. Jadi ya itu maksud saya, ya apalagi itu menyangkut orang banyak gitu kan. Harus benar-benar banget. Ketika memang sudah mau dibangun baru dipindahkan gitu kan. Kalau ini kan 2 tahun kosong kan kasihan gitu loh. Banyak warga yang menjerit, jadi berpengaruh juga kepada bangunan yang di belakangnya. Dikirain ini itu udah kosong, yang lain udah kosong. Omset mereka menurun, segala macam menurun gitu loh. Ketika mereka dipindahkan ke pasar yang lain ya bagaimana? Harganya cocok enggak?
kemudian jaminan nggak mereka di situ bisa laku. Ya walaupun butuh proses, tapi kan itu harus dihitung benar-benar supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Jika Ibu menjadi kepala daerah di Kota Bogor, 100 hari pertama akan melakukan apa saja, Bu? Itu yang banyak di flyer saya ini. Oh, boleh Bu disebut, Bu? Ini ada beberapa yang akan saya lakukan. Yang jelas apa yang kami tuh sudah ready untuk bekerja. Ya kan, karena memang tidak coba-coba, saya rekam jejak saya jelas gitu kan. Apalagi kontrol sosial saya ada di Teddy. Teddy adalah aktivis yang memang biasanya tukang demo gitu kan, bisa demo aktivis demo pemerintahan gitu kan. Ini kita bisa gabung bareng gitu kan. Pasti ada kontrol sosial di situ juga. Banyak hal sih yang akan saya kerjakan di program prioritas ini. Ya, Bogor Ready Cerdas, Bogor Ready Sehat, Bogor Ready Melayani. Banyak ini akan kita segerakan. Jadi tidak lagi saya pemetaan dulu, saya ini dulu menguasai situasi dulu, ya enggak lah, langsung ready bekerja. Oke. Nah, Kota Bogor sendiri kan nanti ibu kotanya akan pindah ke Katulampa. Ya, rencananya seperti itu, jauh dari pusat kota. Nah, bagaimana Ibu melihat soal rencana pemindahan ibu kota Bogor ke daerah Katulampa itu seperti apa sih? Ya, jadi memang semangat untuk pindah pusat balai kota itu ke Katulampa itu adalah untuk mengurai kemacetan. Dan saat ini pun DED untuk bangunan di sana itu sedang dibuat. Waktu terakhir saya resign dari ASN itu sudah mulai dikerjakan gitu kan. Artinya ya itu akan tetap berjalan. Cuman nanti kita lihat lagi mana yang jadi prioritas dari program ready-nya saya gitu kan. Dari program-program prioritas otomatis pasti saya akan menyelesaikan janji-janji politik saya dulu. Gitu kan, janji-janji politik yang saya sudah sampaikan ke masyarakat umum bahwa nanti ketika menjadi saya A, B, C, D. Itu tetap berjalan, cuman mungkin kita dahulukan dulu yang memang program atau janji politik saya. Oh gitu, berarti pemindahan ibu kota mah tetap terus berjalan saja seperti yang sudah direncanakan dalam DED itu ya. Gitu. Oke. Nah, saat ini itu kan kalau misalkan kita lihat dari keluar tol Bogor itu kan Terminal Baranang Siang menjadi apa ya, semacam etalasenya Kota Bogor tuh langsung menyorot ke Terminal Baranang Siang. Sementara sudah sejak kalau nggak salah dari 2019 rencana revitalisasi, rencana pemindahan ke Terminal Wangun itu nggak kunjung terrealisasi. Karena apa? Karena masalah di atas begitu ya, kerjasama dan lain-lain lah. Ibu, bagaimana Ibu melihat masalah Terminal Baranang Siang ini, dan ketika Ibu dipercaya menjadi Wali Kota Bogor begitu, apa yang akan Ibu lakukan untuk keberadaan terminal ini, mau diapakan begitu? Oke. Jadi memang kembali lagi sudah ada MOU bahwa Terminal Baranang Siang itu adalah memang kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin kita butuh lebih intens lagi komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, ya kan? Terkait dengan nanti rencana mereka seperti apa, ya kita harus jemput bola ke sana, ya karena memang mereka yang rencana pembangunan itu adalah mereka, tapi kita juga harus lihat ada kerjasama nggak di sana itu antara kerjasama terdahulunya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ terkait dengan pengelolaan terminal. Nah itu saya tadi bilang jangan sampai nanti kejadian kayak pasar gitu kan. Nah selesaikan dulu tuh perjanjian-perjanjian MOU yang sebelum-sebelumnya sudah ada antara untuk pihak swasta dengan pelaksananya di sana gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba mau dibangun, mau diruntuhkan, ini tuh belum kelar. Nah itu harus kelar dulu. Tapi tetap komunikasi dengan Kementerian Perhubungan itu harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Kita mau nanya, tinggal ininya kita nih, dari Pemkotnya berani nggak gitu kan? Paksa-paksa lah minimal. Ya setiap hari kalau kita tanyain itu terus pasti bosan juga kan kementerian. Iya gitu kan. Harus tebal muka sih. Ya, itu tugasnya pemimpin gitu loh. Harus berani pasang badan. Ya karena kan selama ini tuh kesannya
Terminal Balang Siang sudah bukan lagi kewenangan Pemkot. Jadi Betul, seolah-olah itu seperti betul. lepas tangan. Betul. Padahal terminal itu ada di Kota Bogor. Betul. Semua orang ketika ke Bogor melihatnya terminal, tapi ketika ngelihat itu kayaknya serem ya. Ya begitu sayang gitu lokasinya. Harusnya sudah bisa jadi etalase sebelum Lawang Salapan, sebelum Tugu Kujang, masuk situ kan wow keren gitu. Dan kalau tadi bicara Bogor Kota Jasa, itu kan sebenarnya bisa jadi ininya gitu. Bisa jadi apa ya, pemancarnya gitu ya, untuk ke wisatawan siapapun yang berkunjung ke Bogor. Betul. Wah, ini keren ini terminalnya gitu. Walaupun sebenarnya nasional punya gitu. Tapi nggak apa-apa. Komunikasi akan tetap kita bangun dan harusnya lebih intens lagi kepada kementeriannya gitu. Dengan segala yang ada deh, kita manfaatkan potensi yang ada. Nah, itu tadi. Sebelum kita tutup, ini saya ada pertanyaan terakhir mengenai sebentar lagi kan masa tenang. Ya. Masa tenang itu ada rencana apa, Bu, di masa tenang nanti? Kan masa tenang kan udah pasti nggak boleh kampanye. Nah, terus Ibu mau memanfaatkan apa nih di masa tenang itu? Perawatan. Jujur banget ya. Manusiawi kan, perempuan kan, pastilah. Kan udah panas-panasan, udah ini nggak apa-apa, udah hitam. Jadi nanti pas dilantik jadi cakep. Oh ya, dicakep. Oh, boleh kali. Boleh Bu, boleh. Kan emang harus cantik. Iyalah, bener lah. Cantik itu kebutuhan sih Bu. Iya betul. Masa Allah udah ciptakan ini perempuan, ya harus dirawat dong, ya kan? Masa dibiarin aja? Enggak lah, harus dirawat, pemberian Allah itu. Nah, itu pertanyaan terakhir, tapi saya masih penasaran juga nih. Apalagi? Karena di Kota Bogor itu masalah banyak loh Bu. Kemarin itu kan Polresta Bogor Kota itu menangkap banyak banget selebgram yang cantik-cantik. Judul. Itu. Oke. Gimana ya Bu itu anak-anak Bogor, anak-anak Kota Bogor, kemudian terpengaruh judul, dia harus mengendorse itu, entah ketidaktahuannya atau karena dia ada tuntutan lain-lain. Ibu melihatnya fenomena judul menyasar anak-anak remaja. Itu gimana Bu? Jadi memang itu cara cepat cari uang ya, karena mereka cukup mengendorse saja buat monolog atau apalah itu, terus mereka dapat uang dengan gampang sekali kan. Ya mungkin ada ketidaktahuan mereka terkait dengan larangan judul itu sendiri. Tapi pengawasan ya dari orang kementerian aja ditangkap ya. Yang jelas tahu aturan loh, apalah lagi gitu kan. Anak-anak ABG yang bermodalkan Instagram, terus dia bisa endorse, dia bisa dapat uang sendiri dengan gampang dan cepat. Nah, lebih kepada edukasi ya, sosialisasi bahwa bahaya judul itu seperti apa. Sekolah-sekolah mungkin sudah melakukan terkait dengan edukasi, tapi harus masif. Karena memang setiap kita itu pasti terpapar internet tuh dengan gampang sekali. Ya, dan pasti sering sekali melihat iklan-iklan judul walaupun selintas gitu kan, dan itu bisa kalau sering kita lihat kemudian kita penasaran, kita klik, awal-awal mesinnya pasti kasih kita menang, terus terakhir kita jadinya pinjol. Dari judul ke pinjol, ya udahlah, itu mata rantainya nggak akan bisa putus gitu. Edukasi di setiap sekolah-sekolah terkait dengan anak-anak sekolah yang terpapar dengan judul itu penting, dan edukasinya kembali lagi harus konsisten. Sekolah itu harus konsisten untuk sosialisasi itu. Jadi jangan sekedar sosialisasi, tapi ada pengawasan juga kepada anak-anak didiknya. Oke. Closing statement Bu untuk mungkin jelang pencoblosan nanti, ada yang mau disampaikan untuk para pemilih atau masyarakat di luar sana, boleh? Oke. Perempuan pilih perempuan. Laki-laki yang masih suka perempuan, pilihnya perempuan. Pergunakan hak pilihnya 27 November 2024, jangan sampai golput. Karena setiap suara yang kalian berikan di kotak suara menyumbang 5 tahun ke depan Kota Bogor itu mau dibawa kemana oleh pemimpinnya. Jadi jangan sampai golput. Oke, ingat, perempuan pilih perempuan. Oke.
Itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama calon wali kota Bogor, Ibu Lena Davina. Jangan lupa tanggal 27 November, pilih sesuai hati nurani. Yes. Jangan salah, jangan golput. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tema selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.